Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Allah meniadakan kesombongan dunia. Allah meniadakan kesombongan dunia. Yang bodoh dipilih Allah. Allah itu maha kuasa. Ia dapat memakai orang yang bodoh menjadi berhasil, sedangkan orang yang merasa diri pandai selalu gagal. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudaraku, dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus menekankan bahwa Allah memanggil orang-orang bodoh, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terpandang dan tidak berarti, orang yang hina, saudara. Seperti orang-orang di Korintus yang dipanggil dan dipakai Allah adalah orang-orang yang menurut pandangan dunia bukan orang-orang yang bijak, bukan orang-orang yang pandai, bukan orang-orang yang berpengaruh, dan bukan orang-orang yang terpandang. Tetapi Allah memakai mereka menjadi alatnya yang luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah kita mencari orang-orang yang bersedia, saudara, bukan orang-orang yang luar biasa. Kita sangat bersyukur bahwa Allah memperhatikan orang-orang kecil yang sering diabaikan oleh orang-orang lain, bahkan diabaikan oleh dunia. Kita melihat bagaimana Allah memanggil Petrus dan saudara-saudaranya serta kawan-kawannya yang lain, saudaraku. Mereka adalah nelayan-nelayan yang sangat sederhana dalam segala hal, sederhana dalam pendidikan, dalam pengalaman, dalam kekayaan dan sebagainya. Tetapi karena mereka bersedia dipakai oleh Allah, Allah yang maha kuasa yang besar dapat memakai mereka secara luar biasa. Tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang katanya pandai, terpelajar dan berhikmat tidak sanggup, saudara, mengerti jalan dan rencana Allah karena kesombongan mereka dan karena mereka mengandalkan kepandaian mereka, kedudukan mereka, kekayaan mereka. Mereka menolak Tuhan, bahkan secara terus terang melawan dan menghujat Tuhan. Allah meniadakan kesombongan dunia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31 firman Tuhan berkata, tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Allah menentang orang-orang yang sombong, saudara. Dan untuk menunjukkannya bahwa mereka sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang maha kuasa, maka Allah menggunakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah dan tidak terpandang untuk meniadakan mereka. Jadi jangan pernah merasa hebat karena kita pandai. Jangan merasa hebat karena kita kuat, karena kita sudah punya segalanya, atau karena ada dukungan harta benda dan jabatan kita yang tinggi. Jangan, saudara. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita harus membuang segala kesombongan kita, saudara. Karena jika tidak, kita akan dipermalukan oleh orang-orang yang dipakai oleh Allah. Walaupun mereka adalah orang-orang sederhana, bodoh, hina, lemah dan tidak punya pengaruh, saudara. Tapi Tuhan bisa memakai mereka karena Tuhan maha kuasa.
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bila kita mengandalkan kekuatan sendiri, kepandaian sendiri, kebanggaan sendiri, itu tidak ada apa-apanya dan faedahnya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, saudara. Dan Yeremia 17 ayat yang ke-7, ayat yang terkenal, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan bila kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, status kita, bila kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka hidup kita diberkati. Kita akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Janganlah kita menjadi orang yang menyombongkan diri, saudara. Karena kita tidak ada apa-apanya. Bila kita menyombongkan diri, kita akan direndahkan. 1 Korintus 1 ayat 31 berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mari kita bermegah di dalam Tuhan. Kita tinggalkan kesombongan. Kita tinggalkan keangkuhan. Kita tinggalkan kita merasa lebih hebat dari yang lain. Tidak, saudara. Karena di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan mau pakai kita, itu karena anugerah. Itu karena kesempatan. Itu karena kebaikan Tuhan. Tinggalkan kesombongan, tinggi hati, saudara, keangkuhan. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggalkan semua kesombongan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau belajar rendah hati seperti Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.